Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas 232A Prodi Manajemen. Pada video kali ini, saya akan menyimpulkan pembahasan dari materi pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari satu atau lebih alternatif yang ada, menurut Terry dan Leslie pada tahun 2009. Adanya pengambilan keputusan didasari karena adanya beberapa variasi dari pilihan dari suatu tindakan yang akan dilakukan atau diambil. Dengan kata lain, perusahaan ada karena ada pilihan. Adapun dasar-dasar pengambilan keputusan adalah dapat dilihat dari fakta, pengalaman, intuisi, wewenang, dan rasional. Keputusan etis adalah sebuah keputusan yang baik secara moral dan legal yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Ada 3 unsur utama dalam pembuatan keputusan etis, yaitu 1. Moral issue, yang dimana menyatakan seberapa jauh seseorang melakukan tindakan. Jika dia secara bebas melakukan itu, maka akan mengakibatkan kerugian atau keuntungan benefit bagi orang lain. Kedua adalah moral agent, yaitu di mana seseorang akan membuat suatu keputusan moral. Dan yang ketiga adalah keputusan etis. Keputusan etis yaitu sebuah keputusan yang secara legal dan moral yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Suatu keputusan dianggap etis jika mendatangkan konsekuensi berupa manfaat. Pendekatan teori konsualisme sesuai dengan hak dan kewajiban. Pendekatan dari teori deontologi bersifat adil. Pendekatan teori keadilan dan memiliki motivasi atau harapan terhadap nilai keutamaan atau pendekatan teori kebajikan. Adapun syarat yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan yang beretika. 1. Berusaha mengakomodasi kepentingan mereka. 2. Mempertimbangkan distribusi yang adil antara beban dan keuntungan. 3. Memperhatikan hak. Adapun 4 pendekatan dalam pengambilan keputusan yang etis. 1. Pendekatan filosofi. Pendekatan filosofi sendiri terdiri atas konsualisme, deontologi, etika kebijakan. 2. Pendekatan 5 pertanyaan. Pendekatan ini bersifat opsional dan dirancang untuk memfokuskan proses pengambilan keputusan pada relevansi isu tertentu untuk organisasi atau pengambilan keputusan yang terlibat. 3. Pendekatan standar moral. Pendekatan ini lebih fokus pada pendekatan 5 pertanyaan dan memandu pengambilan keputusan untuk melakukan analisis yang lebih luas berdasarkan keuntungan bersih, bukan hanya profitabilitas sebagai tantangan pertama dari sebuah keputusan yang dilakukan. 4. Pendekatan Pastin. Pastin pada tahun 1986 menggunakan konsep etika atau aturan dasar untuk mengungkapkan gagasan bahwa individu dan organisasi memiliki aturan-aturan dasar atau nilai-nilai fundamental yang mengatur perilaku mereka atau perilaku yang digunakan. 4 pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang beretika, meskipun masing-masing pendekatan memiliki penekanan dan pembedaan khusus. Namun, benang merah dari keempat pendekatan tersebut adalah bagaimana keputusan mampu mengakomodasikan dan tidak mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing dalam setiap pemangku kepentingan. Ada juga pengambilan keputusan dalam bidang produksi. Pengambilan keputusan dalam proses produksi adalah kegiatan perusahaan sejenis yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan melibatkan bahan-bahan pembantu seperti tenaga kerja dan mesin-mesin serta alat-alat perlengkapan sehingga memiliki nilai tambah yang lebih besar atau biasa disebut sebagai added value. Dalam proses pengambilan keputusan, manajer produksi membutuhkan data dari aliran input ke output yang sering disebut sebagai informasi depan atau feed-forward information, serta data atau laporan tentang output atau proses ke input, yang sering disebut sebagai informasi balik atau feedback information. Keputusan yang etis dalam pemasaran.
Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target konsumen sesuai dengan maksud atas atau tujuan untuk mencapai sasaran organisasi, menurut Coulter pada tahun 2002. Dalam pengambilan keputusan yang etis dalam pemasaran, kita juga harus mengetahui strategi pemasaran dalam mempertimbangkan stakeholder seperti manajer, karyawan, pelanggan, asosiasi industri, regulator pemerintah, mitra bisnis, dan kelompok yang berkontribusi terhadap standar yang berlaku dan harapan masyarakat. Keputusan etis dalam bidang keuangan perusahaan. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai, maka perlu diambil berbagai keputusan keuangan atau biasa disebut sebagai financial decision. Finansial ini mempunyai pengaruh bagi peningkatan nilai perusahaan. Keputusan-keputusan keuangan yakni keputusan investasi atau disebut sebagai investment decision. 2. Keputusan pendanaan atau financial decision. 3. Keputusan dividend atau dividend decision. Pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan perusahaan merupakan salah satu tugas dari manajer keuangan untuk menjadi alternatif investasi yang memiliki nilai yang menguntungkan. Dari keputusan investasi dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena komposisi investasi yang baik dapat meningkatkan atau menarik untuk berinvestasi pada perusahaan lain. Sedangkan keputusan pendanaan berkaitan dengan proses pemilihan sumber dana yang dipakai untuk membelanja investasi yang direncanakan dari berbagai alternatif sumber dana. Baik, dari materi pengambilan keputusan yang etis, mungkin itulah kesimpulan tadi yang saya paparkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.